Nah, teman-teman, ini saya baru membeli anggrek Cattleya. Nah, saya sudah mengecek ya teman-teman, daunnya itu hijau, tidak banyak pecak-pecak. Ada sedikit pecak, tapi menurut saya masih wajar. Dan itu normal, normal teman-teman. Kalau anggrek itu masih ada pecak sedikit ya. Lalu setelah itu dari daunnya itu sudah saya cek, sehat, ada pecak sedikit itu wajar. Lalu saya cek akarnya juga hijau, berarti akarnya sehat. Nah, anggrek ini saya rendam karena saya mau pindah ke pot tanah liat atau pot gerabah. Nah, saya rendamnya lama ternyata teman-teman. Kalau anggrek yang di plastik ini kan nggak bisa dipecah ya dan melekat kuat. Jadi saya ngerendamnya lama. Ini saya pukul-pukul ya teman-teman. Saya pukul-pukul bagian bawahnya, lalu saya pencet-pencet. Dan direndamnya juga lama ya, setengah jam, supaya basah, supaya dia itu mudah lepas dari akar-akar, dari arang-arang. Kan dari antara arang-arang tidak melekat kuat karena basah, jadi ada yang rontok. Kalau rontok-rontok berarti ada arang yang jatuh, berarti akar-akarnya sudah mulai tidak melekat kuat. Nah, ini saya pencet, nah, terus ada arang-arang yang jatuh, berarti sudah akar-akarnya sudah mulai tidak melekat keras tuh, sudah pada jatuh kan, jatuh, berarti melekatnya sudah tidak kuat, sambil terus juga yang goyang. Nah, pelan-pelan teman-teman, ini saya juga harus sabar ya, rasanya sebenarnya kayaknya aduh pengen cepet-cepet, tapi nggak bisa, nanti dia putus. Kalau udah putus malah kita nanti dia stres mah gampang mati ya, kasihan, jadi saya pelan-pelan. Nah, ini ada satu akar yang tertinggal yang melekat kuat. Pelan-pelan kalau basah, kalau terpaksa diputus, kalau tinggal satu nggak apa-apa. Nah, ini setelah itu saya cek akarnya hijau. Nih, teman-teman bisa lihat ya hijau ya. Banyak akar hijaunya. Nah, kalau kita memperhatikan akar, itu ada yang warna hijau, ada yang coklat. Itu wajar. Akar tuh tidak semua hijau, nggak ada coklatnya, tidak mungkin. Pasti ada coklat-coklatnya. Tapi yang hijaunya itu banyak. Berarti itu sehat. Ya, pertama daunnya hijau, nggak banyak bercak, berarti akarnya juga hijau, tuh sehat. Ada coklat-coklatnya masih wajar. Kita lihat ya, ada hijau semua, hijau mulus, bercak cuman sedikit, tidak apa-apa, dirawat. Nanti kita rawat supaya sehat. Dirawat kita kan tujuannya untuk menjadi tambah sehat nih, hijau ya. Daun-daunnya hijau. Nah ya, kelihatan coklat sedikit, hitam sedikit, cuman sedikit, nggak apa-apa. Karena yang lainnya banyak hijau, nanti kita rawat untuk menjadi tambah sehat. Nah, anggrek ini akan saya gantung terbalik ya teman-teman. Akan saya sterilkan. Nah, jadi memang di setiap anggrek-anggrek yang saya rawat, saya menyukai memang teknik pensterilan cara saya ya. Jadi kalau sebisa mungkin saya gantung di panas matahari. Contohnya ini bisa dilepas dari potnya ya, saya gantung di bawah matahari, disterilkan, terutama kan diadaptasi dengan lingkungan kita. Jadi steril itu ada, menurut saya steril dari dari kalau kondisinya, satu ada kondisi sehat, sama satu lagi kondisi yang kurang sehat. Kategorinya itu ada itu. Nah, pensterilan anggrek sehat dan pensterilan anggrek kurang sehat. Kalau menurut saya memperhatikan atau menggolongkannya seperti itu. Nah, kalau yang sehat, pensterilan itu artinya pengadaptasian. Kalau baru dibeli ya dari tempat lain, berarti pengadaptasian dengan lingkungan kita. Kalau kurang sehat, pensterilan itu artinya untuk menyembuhkan. Itu juga kategori pensterilan itu menyembuhkan. Itu kalau teori saya. Jadi memang di anggrek-anggrek ini kita ternyata harus banyak mengamati. Nah, ini yang
apa yang saya pelajari, saya mulai mengamati dari anggrek-anggrek ini untuk kita bisa memahami bagaimana dasar tahap awal dalam kita mau menanam. Jadi dasarnya ini saya merasa kok teori yang saya rasakan ini dasarnya ini cukup cukup membuat membuat anggrek ini jadi malah tumbuh gitu teman-teman, jadi malah sehat. Ya, yang saya lihat malah jadi tidak mudah gagal dalam perawatan. Karenanya saya selalu eh, melakukan pensterilan terhadap anggrek-anggrek saya. Nah, teman-teman, ini adalah anggrek-anggrek saya yang saya gantung-gantung terbalik. Saya sterilkan. Dan ini saya sedang mengecek akar-akarnya. Sudah banyak, sudah lebat, subur akar-akarnya. Dan ini sudah siap pindah media tanam. Nah, tapi kan sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Jadi anggrek-anggrek ini akan sehat kalau terkena banyak air hujan juga. Kemarin sudah kena panas matahari banyak, steril, sekarang kena air hujan. Tentu akan tambah sehat. Nah, contoh ini teman-teman anggrek saya yang sudah keluar tunas, akarnya juga sehat, akan lebih optimal lagi, lebih sehat lagi kalau kena air hujan. Jadi saya tetap gantung dulu, nggak langsung pindah media tanam. Karena kan kalau pindah media tanam nanti anginnya, udaranya kan akan terhambat. Sedangkan sedang banyak musim hujan ya. Musim hujan kan bagusnya kena angin juga langsung, kena hujan langsung, udara langsung. Jadi nggak mudah kena jamur. Nah, ini ada satu keki ya, dari batang pohon yang saya gantung, lalu ada kekinya. Nah, ini kekinya akan saya pindah ke papan pakis. Karena papan pakis ini kan sifatnya poros ya. Terus papan pakisnya akan saya gantung ke pohon. Nah, intinya nanti keki ini kena air hujan juga. Banyak kena air hujan karena kan saya tempel di kayu mati yang langsung terkena air hujan. Nah, ini ya papan pakisnya. Kecil karena kan kekinya juga kecil, disesuaikan. Nah, lalu saya lubangi dengan paku papan pakisnya, lalu kawat kecil saya masukkan untuk menjadikan cantolan. Ya, ini cara saya ya teman-teman, mungkin tidak terlalu bagus tapi ya yang penting bisa mencantol nanti di paku. Sudah siap? Nah, ini saya beri antrakol yang saya beri air sedikit supaya pekat menjadi pasta. Airnya sedikit aja antrakolnya, berapa tetes. Lalu pekat dan saya oles-oleskan di batang keki anggrek. Nah, ini lalu kekinya saya ikat dengan tali rafia dulu supaya kita mudah dalam melakukan pemberian media di papan pakis. Jadi tali rafia kan nggak goyang-goyang, udah kenceng, baru ditempelin arang-arang. Nah, waktu naruh arang, akarnya diperhatikan, jangan sampai akar itu terhambat, tergencet ya. Diperhatikan dalam menaruh arang. Perhatikan akar, itu awal mula akar dan arang diperhatikan, baru ditutup dengan sabut kelapa. Ini karena saya membeli sabut kelapa ya. Nah, sabut kelapa mulai saya susun karena saya sudah memperhatikan tadi kondisi akar peletakannya. Jadi saya lanjut dengan menyusun sabut kelapa. Sedemikian rupa saya menyusun sabut kelapa. Saya susun sabut kelapa sedemikian rupa. Nah, sabut kelapanya banyak nggak apa-apa, yang penting di dalam akarnya sudah diatur tadi supaya akarnya tidak tergencet ya. Dan juga sabut kelapanya ini sudah saya sterilkan dengan cara dibuang sataninnya, direbus. Habis direbus dipukul-pukul supaya ada rongga-rongga kalau dipukul-pukul ya, direbus dulu.
ya, lalu dipukul-pukul supaya ada rongga-rongga dan diurai-urai. Karena kalau rongga-rongga dari sabut kelapa ini penting supaya akar tidak terhambat. Ya, ada akar yang di atas, jangan terkubur. Ada akar di dalam, ada akar yang keluar. Kalau sudah semua selesai kita membereskan, memberikan sabut kelapa, sudah cukup, baru ditutup dengan coco fiber. Coco fiber ini harus diberikan juga ya, karena coco fiber akan membungkus supaya media-media arang tidak berhamburan, rapi kan di coco fiber kan. Lalu digulung, dililit dengan benang, bukan diikat tapi dililit. Kalau ikat keras, kalau lilit tidak ada tekanan. Hanya memutar-mutar supaya media tidak berhamburan. Sudah selesai teman-teman, sudah jadi. Nah, ini sudah saya siap cantol di kayu. Sebenarnya bisa dibeli ini ya, sabut ijuk. Ya, tali ijuk atau tali sabut sebenarnya. Tapi ini saya kebetulan sedang kehabisan, jadi nggak diberi tali ijuk ya atau tali sabut. Tidak apa-apa. Tadi kan sudah dililit benang. Sudah lilit benang, sudah kuat. Media-media juga sudah cukup. Tidak apa-apa kalau sudah kehabisan. Nah, ini teman-teman, akarnya. Nah, akarnya ada yang keluar kan? Satu. Meskipun satu, ada yang keluar akar. Jadi nih ada akar yang keluar. Jadi ada yang di dalam, ada akar yang keluar. Walaupun satu, tetap harus ada. Buat dia mencari makan udara di udara. Nah, nanti akar ini semua ada yang berkembang. Makin lama yang di dalam ada yang berkembang dan menempel di kayu-kayu. Nah, ini ya anggrek saya yang sudah sehat. Nah, akarnya sudah banyak tuh merambat-merambat kan di pohon kayu mati. Tuh kan sehat kan, bagus kan kalau sudah merambat-merambat. Nah, ini ada satu anggrek yang berbunga tangkainya, tapi lucu loh teman-teman. Tangkai anggrek ini keluar akar dan keluar keki. Waduh, saya senang sekali bisa diperbanyak anggrek ini. Dari tangkainya keluar akar, bukan keluar keki, keluar akar dan keluar tunas. Nah, ini kan berarti bisa ditanam, diperbanyak anggrek ini dari akar ini. Nah, saya karena senang dengan anggrek ini warnanya bagus, akan saya perbanyak. Nah, meskipun nanti bunganya sudah mati, sudah layu, saya penting untuk memperbanyak karena anggrek ini bagus. Nanti kan saya tempel di kayu ini, anggrek ini. Karena akarnya sehat, teman-teman kan lihat. Akarnya sehat. Tuh. Nah, ini dia teman-teman, si anggrek yang saya tempel tadi, anggrek keki mini mungil. Keki mungil yang saya tempel di kayu mati dan siap kena air hujan. Nah, teman-teman, kunyit kita sudah mengetahui berkhasiat untuk mengatasi jamur ya, bagi kesehatan tubuh kita. Demikian juga anggrek, kunyit ini berfungsi untuk permasalahan jamur dan juga sebagai insektisida. Caranya kunyit ini diiris-iris ya teman-teman, kecil-kecil, lalu kita langsung blender ya. Nah, ini kebetulan kalau saya saya tumbuk asal dulu sih, baru di blender. Intinya dihaluskan, lalu diambil sari-sarinya si kunyit ini, lalu didiamkan semalam. Nah, selanjutnya bawang merah ya, mungkin 5 atau 6 siung. Ditumbuk asal aja, dicampur dengan larutan kunyit tadi. Didiamkan semalam. Jadi direndam, disiamkan semalam larutan kunyit dan bawang merah. Nah, ini ya, urutan kunyit yang sudah saya campur dengan bawang merah yang ditumbuk. Didiamkan selama 24 jam. Lalu tembakau, ya saya ambil segenggam, berfungsi sebagai insektisida anti hama. Direndam di air panas mendidih. Nanti keluar ekstrak dari air tembakau yang direndam air mendidih. Selanjutnya lidah buaya, diambil sarinya juga di blender. Ini juga luar biasa khasiat lidah buaya ya teman-teman.
Nah, ini cara pakainya. Siapkan air 1 liter, misal 1 liter, tambah kira-kira 3 sendok makan ekstrak kunyit bawang merah ya di dalam sprayan itu, misalnya 1 liter, ditambah air tembakau misalnya 2 sendok makan. Lalu lidah buaya, berhubung lidah buaya ini aman, boleh banyak, jadi disesuaikan dengan keinginan kita dan tinggal disemprot. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ampas dari kunyit dan lidah buaya jangan dibuang. Kita bisa berikan untuk tanaman-tanaman kita yang lain.